Lalu apa yang menjadi reaksi dari baginda Nabi Muhammad SAW? Baginda Nabi menunjukkan kemarahannya. Wajah beliau memerah ketika beliau melihat Umar membawa kitab Taurat dan kemudian ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi mengatakan, "Ya Umar, ketahuilah, seandainya Musa hidup hari ini, maka dia pun wajib untuk mengikuti aku." Jadi ini yang dikatakan oleh baginda Nabi. Lalu apa yang sedang hari ini kita lakukan? Kita bukan hanya mengikuti tuntunan dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi kita justru mengikuti banyak aturan-aturan kehidupan yang justru dirancang oleh musuh-musuh Islam. Kemudian dari mimbar yang mulia ini pula, Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jtinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, yaitu bulan turunnya Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di dalam ayat ini kita bisa melihat bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Ya, wa bayyinatin sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Wa bayyinat, dan juga berisi berbagai penjelasan, ya, minal huda, dari petunjuk-petunjuk itu. Wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi jelas sekali bahwa diturunkannya Al-Quranul Karim di dalam kehidupan manusia ini adalah sebagai petunjuk, hudal linnas. Atau di dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah juga di ayat-ayat awal Allah katakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini adalah sebuah kitab di mana tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Memang ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran ini. Yang pertama jelas adalah membaca. Qiraatul Quran itu adalah satu amaliyah yang sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi katakan, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka Nabi mengatakan, "Falahu hasanatan." Maka ada satu kebaikan bagi dirinya. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan di dalam setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang membaca Al-Quran menjadi salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mentadaburi, merenungkan kandungan maknanya. Ya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, upayakan juga untuk memahami maknanya. Yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Ini adalah kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Maka bersyukur alhamdulillah kita mempunyai pesantren tahfiz, pesantren yang akan mencetak para penghafal Quran yang akan berperan besar di dalam menjaga kemurnian Al-Quran ini. Maka Allah katakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Ketika Allah mengatakan nahnu atau kami di situ, maka Allah sesungguhnya bekerja bersama para penghafal Quran ini, ya, di dalam rangka menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran ini. Tapi ada satu kewajiban besar terhadap Al-Quran ini yang seringkali dilalaikan oleh umat Islam, yaitu terkait dengan fungsi utamanya sebenarnya, yaitu sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Ya, jadi ini adalah satu kewajiban terbesar sesungguhnya, sehingga kemudian para ulama mengatakan ini adalah tajul furud, ini adalah mahkota kewajiban, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan, dalam seluruh aspeknya, baik dalam persoalan individu, termasuk juga dalam persoalan-persoalan muamalah. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa hari ini umat Islam terjebak di dalam satu perlakuan terhadap Al-Quran ini, yaitu memilih-milih ayat. Kita memang
mungkin sudah banyak mengalami peningkatan dalam ketaatan kita terhadap Al-Quran dalam persoalan-persoalan yang sifatnya individu. Tetapi kita sering lalai bahwa di dalam Al-Quran juga banyak perintah-perintah yang terkait dengan persoalan muamalah, baik itu dalam persoalan hukum, persoalan ekonomi, persoalan politik, dan seluruhnya dalam seluruh aspek kehidupan ini. Ya, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata kutiba. Ketika perintah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan kata kutiba. Sebagaimana wajibnya kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, wajib bagi kalian. Kutiba, telah ditetapkan, telah diwajibkan ya, untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi kita sering lupa bahwa di dalam Al-Quran pun ada beberapa ayat yang ketika Allah memerintahkan hal itu diawali juga dengan kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, dan seterusnya. Ini adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan hubungan muamalah, yaitu persoalan hukum, ya, hukum qisas, kemudian wajibnya umat Islam melakukan jihad, dan seterusnya. Maka bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini adalah dalam rangka untuk mengatur kehidupan kita, mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspeknya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Wajib masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ketika orang-orang beriman atau kaum muslimin itu mengambil sebagian ayat lalu kemudian melalaikan ayat yang lain, ini adalah bagian dari langkah-langkah syaitan. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sebagian umatnya melalaikan sebagian Al-Qur'an, melalaikan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya umatku ini telah mengambil Quran ini lalu kemudian melalaikannya. Mahjuro di sini dijelaskan oleh para ulama, ya, para mufassir, terutama Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bagian dari apa-apa yang terkategori dalam mahjuro atau mengabaikan atau melalaikan ini maksudnya adalah mereka-mereka yang tidak mau membaca Al-Quran, mereka yang tidak mau berupaya untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, mereka yang tidak mau ada upaya untuk menghafal Al-Quran, dan termasuk juga adalah mereka-mereka yang mengabaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Al-Quran. Mereka yang tidak mau menerapkan Al-Quran ini dalam seluruh aspek kehidupan manusia ini. Tapi mereka justru lebih suka memilih aturan-aturan kehidupan yang dirancang oleh manusia. Inilah yang sebenarnya terkategori sebagai kata mahjuro, mengabaikan atau melalaikan isi Al-Quran itu. Lalu kemudian di dalam surat Al-Furqan pula di ayat selanjutnya yaitu ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabi. Maka demikian tadilah kami jadikan bagi setiap nabi aduwan minal mujrimin, musuh bagi orang-orang yang berdosa, ya, musuh bagi para pendosa. Jadi hati-hati ketika kita melalaikan sebagian ayat Al-Quran, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari aduwan minal mujrimin, ya, musuh dari atau musuh dari kalangan orang-orang pendosa yang mengabaikan isi Al-Quranul Karim ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita bicara tentang Islam kafah, ketika kita bicara tentang ayat 208 dari surat Al-Baqarah, ketika Allah mewajibkan orang-orang beriman untuk masuk ke dalam Islam ini secara kafah, tidak bisa kemudian dilakukan oleh sebagian golongan umat Islam, apalagi dilakukan oleh individu. Ini membutuhkan peran serta seluruh lapisan umat Islam, baik secara individu, baik itu di kalangan rakyatnya, di kalangan para ulamanya, di kalangan para penguasa,
kemudian juga ada peran negara di sini. Semua itu harusnya memiliki kontribusi untuk benar-benar mewujudkan satu kehidupan yang diatur oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mewujudkan sebuah sistem kehidupan yang Islami. Sehingga kemudian terwujudlah apa yang disebut dengan baldatun thayyibatun arabun ghafur. Ya, sebuah negara yang kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya bagi kita umat Islam menjadikan Ramadan, menjadikan bulan yang penuh keberkahan ini, menjadikan bulan yang kemudian disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai Syahrul Mubarak, ya, bulan penuh keberkahan, bulan ampunan, bulan Al-Quran. Untuk kita jadikan bulan ini sebagai momentum kesadaran, momentum untuk membangun dan membangkitkan kesadaran umat untuk menjadikan hidup kita ini dipenuhi dengan keberkahan, yaitu dengan menerapkan Al-Quran ini dalam seluruh aspeknya. Maka inilah yang menjadi kewajiban terbesar bagi kita, membangun kesadaran, membangkitkan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran ini. Karena Al-Quran bukan hanya satu bacaan, meskipun secara bahasa Al-Quran sendiri berarti bacaan, tetapi Allah katakan bahwa tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai hudal linnas wa hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka terakhir saya ingin menyampaikan satu kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, suatu ketika setelah beliau mengadakan pertemuan dengan kaum Yahudi Bani Quraidah, dia kemudian menemui baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan membawa satu lembar atau beberapa lembar dari Taurat, di mana lembaran-lembaran Taurat itu berisi kalimat-kalimat yang baik, berisi nasihat-nasihat yang baik tentang kehidupan. Lalu beliau tunjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini adalah sebuah lembaran yang berisi nasihat-nasihat yang baik dari kitab Taurat, dari Nabi kita, Nabi Musa. Lalu apa yang menjadi reaksi dari baginda Nabi besar Muhammad SAW? Baginda Nabi menunjukkan kemarahannya. Wajah beliau memerah ketika beliau melihat Umar membawa kitab Taurat dan kemudian ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi mengatakan, ya Umar, ketahuilah, seandainya Musa hidup hari ini, maka dia pun wajib untuk mengikuti aku. Jadi ini yang dikatakan oleh baginda Nabi. Lalu apa yang sedang hari ini kita lakukan? Kita bukan hanya mengikuti tuntunan dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi kita justru mengikuti banyak aturan-aturan kehidupan yang justru dirancang oleh musuh-musuh Islam, oleh manusia, bahkan mereka sama sekali tidak mengenal akidah Islam. Inilah yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Maka sekali lagi, jadikan Ramadan kita kali ini untuk membangun kesadaran di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kehidupan kita, untuk menerapkan kehidupan dalam seluruh aspeknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.